Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 Bahasa Indonesia 20 dengan anggota Niken Maulita NRP 500320111034. Saya sendiri Gina Syifa Kamila NRP 5003201182. Muhammad Aska Fadli NRP 5015 201103. Inyoman Wiyana 5015 20112127 dan Evelyn Samantha 5030 201074. Kali ini kami akan mempresentasikan artikel ilmiah kami yang berjudul Desain Kampung Kota sebagai Antisipasi Pengembangan Pemukiman Kumuh di Kota Madiun dengan pendekatan Tactical Urbanism. Pendahuluan, Indonesia tengah menghadapi isu kependudukan yang dapat menimbulkan ancaman bagi kota-kota di seluruh Indonesia. Hingga tahun 2045, sebesar 67,1% populasi Indonesia diproyeksikan akan tinggal di kawasan perkotaan. Kebutuhan lahan pemukiman bertambah seiring pertumbuhan penduduk di perkotaan. Dominasi penggunaan lahan perkotaan adalah kampung sebesar 70%, sehingga kampung-kampung menjadi tumpuan hunian bagi masyarakat perkotaan. Next. Keberadaan kampung di perkotaan Indonesia menjadi citra lokalitas yang khas sehingga wajah kota akan ditentukan oleh karakteristik kampung tersebut. Selain itu, kampung kota merupakan potret kearifan tradisional pedesaan yang pembangunannya tidak direncanakan. Kampung kota sebagai pemukiman memiliki tingkat kerentanan yang tinggi akibat dari lingkungan bina yang kurang baik, tingkat ekonomi, dan kehidupan masyarakat menengah ke bawah. Dengan demikian, kampung kota dapat menjadi citra buruk serta memberikan dampak negatif dalam jangka waktu yang panjang. Seiring dengan perkembangannya, Kota Madiun mengalami berbagai permasalahan yang kompleks. Tingginya laju pertumbuhan penduduk menyebabkan kebutuhan perumahan meningkat, sehingga berpotensi akan menciptakan pemukiman kampung kota yang sporadis dan tidak tertata. Hal ini dapat menyebabkan beberapa persoalan lain yang juga ikut timbul ke permukaan. Di antaranya adalah kemiskinan, sanitasi, dan masalah lingkungan, dan dapat berpotensi menciptakan kampung kumuh pada kawasan kota. Kelurahan Klegen yang terletak di kawasan perkotaan Madiun masih menyimpan ciri khusus kehidupan pedesaan. Di antaranya adalah tanah bengkok yang merupakan aset Pemkot kemudian dikelola menjadi agromina oleh masyarakat setempat, serta pasar Krempyeng yang menjadi salah satu nadi kehidupan masyarakat. Di sisi lain, berdasarkan RP3KP Kota Madiun tahun 2018 sampai 2038 menyebutkan bahwa Kelurahan Klegen termasuk kawasan yang diproyeksikan menjadi kawasan pemukiman kumuh. Padahal karakteristik sebuah kota akan ditentukan oleh kampung-kampung yang menjadi tatanan pemukiman di dalamnya. Sehingga perencanaan dan penataan kampung kota dapat menjadi titik tolak untuk mempertahankan lokalitas dan kearifan pemukiman itu sendiri sebagai embrio kehidupan kota. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka diperlukan sebuah penelitian yang merumuskan desain kampung kota dengan pendekatan tactical urbanism yang mendepankan prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai faktor pembangunan. Sehingga ke depannya kampung kota dapat menjadi salah satu perwujudan pemukiman layak huni sesuai prinsip The New Urban Agenda dan Sustainable Development Goals. Tactical urbanism merupakan sebuah gerakan terbaru dari urban design dan perencanaan kota pada saat ini, disebut dengan New Urbanism. New Urbanism merupakan gerakan yang mempromosikan walkability dan aksesibilitas dengan tidak melupakan unsur lingkungan alam. Salah satu bentuk perencanaan adalah tactical urbanism, di mana dengan metode ini pengambilan tindakan dilakukan secara sendiri dari masyarakat maupun instansi dengan tujuan dilakukan perbaikan pada ruang kota menggunakan sumber daya dan waktu yang minimal. Taktik secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yakni taktika, yang berarti mengatur. Sedangkan bangsa Yunani mengenalnya sebagai taktike, yang memiliki arti menyusun. Sehingga taktik dapat digunakan menyusun suatu tindakan hingga mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, taktik merupakan tindakan konseptual yang diimplementasikan sebagai sebuah siasat. Istilah tactical urbanism
sering digunakan untuk merujuk pada intervensi sementara yang berbiaya rendah. Itu memperbaiki lingkungan setempat. Tactical urbanism melibatkan beragam pendekatan, mengacu pada aktivitas sementara berbagai jenis properti yang dibangun dan tidak dibangun. Penggunaan urbanisme taktis didasarkan pada keyakinan bahwa struktur pengorganisasian dalam hal sosial, budaya, ekonomi yang memiliki hubungan dua arah dengan lingkungan fisik. Pengembangan kampung kota sudah diterapkan di berbagai kampung di Indonesia. Berikut beberapa contoh kasus analisis terhadap kampung kota, sehingga dapat diambil lesson learned terhadap upaya pengembangan kampung kota di wilayah studi Kelurahan Klegen. Pembangunan kampung di Bandung dengan konsep kampung kreatif sebagai capacity building masyarakat untuk menciptakan ruang yang defensible sebagai upaya mengedepankan keberlanjutan lingkungan, karena selama ini citra kampung kota dinilai sebagai pemukiman informal dengan kualitas lingkungan yang buruk. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data adalah in-depth interview untuk mendapatkan perspektif dari masyarakat sebagai komunitas kampung kota dan pemerintah setempat sebagai pengatur intervensi kebijakan. Mengetahui pola penanganan kawasan kumuh dengan menciptakan kondisi lingkungan yang ideal dan berkualitas dengan fokus pendekatan fisik dan karakteristik penghuni atau masyarakat yang tinggal di kawasan pemukiman kumuh. Tipe penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif. Pengembangan kota dilakukan dengan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah di pemukiman kampung kota dan mengembangkan pemukiman tersebut menjadi destinasi wisata minat khusus di kota-kota besar di Indonesia. Tactical urbanism berkontribusi terhadap peningkatan sense of place. Penelitian ini merupakan riset non-empirik yang membutuhkan data primer dari hasil in-depth interview maupun sekunder dari dokumen regulasi dan kebijakan terkait, studi literatur, serta sumber sekunder lainnya yang relevan. Tahap persiapan penelitian dilakukan sebagai upaya pengumpulan informasi dasar sebelum melaksanakan penelitian. Kegiatan ini dilakukan dengan observasi dan survei instansional dengan mendatangi instansi terkait dengan protokol kesehatan yang ketat. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, selanjutnya adalah melakukan analisis dengan konsep pelaksanaan yang memungkinkan online dan virtual dengan menggunakan bantuan aplikasi tertentu untuk meminimalisir kontak fisik antar manusia. Konsep pelaksanaan penelitian dan teknik analisis data sebagai berikut. Yang pertama, sasaran kegiatan. Mengidentifikasi kriteria tactical urbanism berdasarkan data sekunder. Input data, studi literatur dari penelitian terdahulu. Benchmark terkait konsep rancangan kampung kota dan penerapan tactical urbanism, serta dokumen kebijakan yang terkait. Teknik analisis, analisis Prisma atau Preferred Reporting Items for Systemic Review and Meta-Analysis, dan analisis konten. Luaran sasaran, kriteria tactical urbanism sebagai indikator dan variabel penelitian. Konsep pelaksanaan online melalui sistem pencarian dan aplikasi online seperti Mendeley. Sasaran kegiatan, mengeksplorasi persepsi stakeholder terhadap kriteria tactical urbanism. Input data, in-depth interview. Teknik analisis, analisis konten, hasil interview. Luaran sasaran, persepsi stakeholder terhadap kriteria technical urbanism. Konsep pelaksanaan, kuesioner online dan virtual dengan pengolahan analisis dibantu NVivo. Sasaran kegiatan, merumuskan desain kampung kota dengan pendekatan tactical urbanism. Input data, hasil sasaran pertama dan kedua. Teknik analisis, analisis triangulasi. Luaran sasaran, visualisasi, desain kampung kota yang sesuai dengan pendekatan. Berdasarkan data dari survei melalui Google Form yang sudah kami sebarkan kepada 70 responden mahasiswa Institut Teknologi 10 November di seluruh Indonesia, didapati bahwa seluruh responden setuju bahwa bentuk kota atau desa penting untuk perkembangan masyarakat. Kami menambahkan juga pertanyaan berskala 1-5 tentang seberapa penting menurut responden bentuk kota atau desa untuk pengembangan masyarakat. Skala 1 menunjukkan tidak penting, dan skala 5 menunjukkan sangat penting.
Dari hasil survei yang didapat, 47,1% memberikan skala 5. Artinya, responden merasa bentuk kota atau desa sangat penting untuk perkembangan masyarakat. 45,7% memberikan skala 4, dan 7,1% responden memberikan skala 3. Next. Dilakukan pula survei mengenai apakah menurut responden bentuk kota atau desa mempengaruhi ekonomi. 91,4% dari responden beranggapan bentuk kota atau desa mempengaruhi ekonomi. 7,1% beranggapan sebaliknya, dan 1,4% beranggapan bahwa hal tersebut memungkinkan. Next. Selain survei tentang hal-hal di atas, kami juga melakukan survei tentang apakah menurut responden, kampung kota mempengaruhi perkembangan penduduk dan ekonomi kota. Didapatkan bahwa 94,3 responden beranggapan bahwa kampung kota mempengaruhi perkembangan penduduk. 2,9% beranggapan sebaliknya, dan sisanya beranggapan bahwa justru perkembangan penduduk yang mempengaruhi ada atau tidaknya kampung kota. 87,1% dari responden juga beranggapan bahwa kampung kota mempengaruhi ekonomi kota. 10% beranggapan sebaliknya, dan sisanya beranggapan bahwa hal tersebut belum tentu mempengaruhi ekonomi kota. Next. Selanjutnya kami melakukan survei mengenai seberapa perlukah desain kampung kota yang baik. Berdasarkan grafik berikut, dari 70 responden dengan jumlah separuh lebih meyakini 47 responden dengan persentase 67,1% menyatakan skala 5, artinya sangat diperlukan desain kampung kota yang baik. Kemudian 21 responden dengan persentase 30% menyatakan skala 4, dan sisanya 2 responden berskala 3. Tidak terdapat responden yang memberikan pernyataan tidak perlu. Next. Sebagian besar responden menyatakan perlu adanya desain kampung kota yang baik. Oleh karena itu, kami melanjutkan survei mengenai apakah pakar-pakar tertentu perlu ikut serta dalam pengembangan pembuatan desain kota dan kampung kota. Didapati hasil bahwa hampir seluruh responden yakin 97,1% menyatakan ya. Artinya sangat perlu adanya pakar desain untuk ikut andil dalam pembuatan desain kota dan kampung kota. Sisanya terdapat responden yang menyatakan tidak, mereka tidak setuju adanya seorang pakar yang ikut serta dalam desain. Next. Di samping itu, dilakukan survei juga tentang apakah masyarakat perlu ikut serta dalam mendesainnya. Dari grafik di bawah berikut ini, terdapat sedikit beragam jawaban yang diberikan responden. Dinyatakan bahwa 71,4 responden menyatakan ya, artinya masyarakat perlu ikut serta dalam mendesain. Kemudian 22,9% menyatakan tidak, mereka tidak setuju adanya masyarakat yang ikut andil. Selebihnya, responden memilih lainnya untuk memberikan jawaban mereka sendiri. Misalnya jika memungkinkan masyarakat akan ikut serta mendesain. Dan ada yang beropini jika masyarakat perlu menyampaikan saran saja untuk urusan desain mungkin akan diberikan kepada ahlinya. Next. 47,1% responden memberi skala 5, artinya sangat penting dan diperlukan peran masyarakat dalam mendesain. Kemudian, 35,7% memberikan skala 4, 11,4% memberikan skala 3. Namun juga terdapat responden yang memberi skala 2 yaitu 4,3%, dan skala 1 sebesar 1,4%. Artinya bahwa masih ada responden yang kurang penting. Jadi sehingga berdasarkan hasil yang diperoleh dari survei kami, dapat disimpulkan bahwa bentuk atau tata kota suatu kota wilayah tertentu sangat penting dan dapat berdampak pada ekonomi dan perkembangan wilayah di kota. Karena suatu bentuk kota yang baik bisa memaksimalkan potensi-potensi yang terdapat di suatu wilayah tertentu. Selanjutnya, dari kesimpulan data di atas, menurut mahasiswa ITS, pembentukan bentuk kota perlu pakar-pakar dan para ahli untuk ikut serta membangun kota yang baik ke depannya. Begitu juga masyarakat yang diperlukan ikut serta agar dapat memberikan aspirasi dan faktor apa saja yang membuat masyarakat merasa aman dan nyaman.
Berdasarkan hasil tersebut, kelompok kami beranggapan bahwa tentu saja bentuk dan tata suatu kota mempengaruhi kondisi perkembangan masyarakat dan ekonominya, serta diperlukan peran para ahli dan pakar dan juga bantuan masyarakat sekitar untuk membangun kota yang lebih baik, agar menjamin perkembangan masyarakat dan ekonomi yang lebih baik. Berikut presentasi dari kami. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.